Ternate dan Tidore. Di sini di Kerajaan Ternate saya akan menjelaskan sejarah, letak, peninggalan, masa kejayaannya. Kerajaan Ternate adalah kerajaan Islam di Maluku yang masih berdiri hingga saat ini. Ketika didirikan oleh Bab Mansur Malomo pada 1257 Masehi, Kesultanan yang dulunya bernama Kerajaan Gapi ini belum bercorak Islam. Kala itu di antara kerajaan Ternate adalah kerajaan yang paling maju di Maluku. Pasalnya wilayah kerajaan ini banyak dikunjungi oleh pedagang baik dari dalam maupun negara asing. Letak kerajaan Ternate, kala itu ibu kota kerajaan Ternate berada di Sampulu, Pulau Ternate. Kala itu di antara kerajaan Ternate adalah kerajaan yang paling maju di Maluku. Pasalnya wilayah kerajaan ini banyak dikunjungi oleh pedagang baik dari dalam maupun negara asing. Kesultanan Ternate juga dikenal dengan Kerajaan Gapi. Peninggalan Kerajaan Ternate. Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, masyarakat Ternate menggunakan hukum Islam. Tak terkecuali dengan peninggalan sejarahnya, berikut ini adalah beberapa peninggalan sejarah di Kerajaan Ternate. Yang pertama, di sini ada Istana Sultan Ternate. Istana Sultan Ternate punya 2 lantai yang berhadap ke arah laut. Wilayah istana dikelilingi perbentengan yang letaknya satu kompleks dengan Masjid Ternate. Yang kedua, di sini ada Masjid Ternate. Masjid Ternate didirikan oleh Sultan Hamzah di Kuningan. Masjid ini yaitu memiliki atap bersusun 7. Masjid tersebut memiliki luas 22,40 kali 39,30 meter dengan tinggi keseluruhan 21,74 meter. Yang ketiga, di sini ada senjata perang. Raja-raja Ternate punya beberapa koleksi kebanggaan, seperti halnya senjata dan alat-alat perang. Peninggalan senjata tersebut seperti tongkat, kebesaran pedang, baju besi, tombak, senapan, topi militer, tameng, dan perisai. Masa kejayaan. Pada abad ke-15, kerajaan Ternate mengalami perkembangan pesat, terutama di bidang perdagangan dan pelayaran. Berbakat kekayaan rempah-rempah, akan tetapi kestabilan kerajaan setempat terancam ketika bangsa Portugis mulai menginjak tanah Ternate. Sejak awal abad ke-16, Sultan Ternate mulai melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis yang dirasakan akan mempolemik perdagangan di wilayahnya. Kemunduran Kerajaan Ternate. Kemunduran Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Abdullah wafat pada 1583 Masehi. Tak lama kemudian, Spanyol berani melakukan serangan dan berhasil merebut Banteng Gamulamu pada 1606 Masehi. Kemudian politik Kerajaan Ternate pun semakin kacau saat Poch datang dan memenangkan persaingan melawan bangsa barat lainnya. Sejak saat itu, Selanjutnya ada Kerajaan Tidore, yaitu sejarah, letak, peninggalan, masa kejayaan. Kerajaan Tidore termasuk salah satu kerajaan bercorak Islam terbesar yang terletak di Maluku. Menurut tradisi sejarah, kerajaan ini memiliki akar yang sama dengan Kerajaan Ternate. Pasalnya sejati atau Muhammad Nakil yang mendirikan Kerajaan Tidore adalah Samudra Mansur Malomo, pendirian Kerajaan Ternate. Ketika didirikan pada abad ke-11, kerajaan ini belum bercorak Islam. Agama Islam baru masuk dan kedatangan bangsa barat. Ketika kekuasaan jatuh di tangan Sultan Al-Mansur, pengaruh asing mulai masuk ke Maluku Utara pada 1521. Sultan Mansur menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate yang lebih dahulu berperang dengan Portugis. Letak Kerajaan Tidore. Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara, Indonesia sekarang.
Pada masa kejayaan sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18, kerajaan ini menguasai sebagai besar Pulau Hadramaut Selatan, Pulau Baru, Pulau Seram, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Masa kejayaan Tidore. Kesultanan Tidore mencapai puncak kejayaan saat Sultan Nuku berkuasa. Ia menjadi Sultan Tidore pada 1979-1805. Kala itu Sultan Nuku bersatu dengan Ternate untuk melawan Belanda dan Inggris. Peninggalan Kerajaan Tidore. Masjid Sultan Tidore. Peninggalan Kerajaan Tidore pertama adalah Masjid Sultan Tidore yang dibangun pada tahun 1700 awal. Masjid ini dibangun dengan konstruk kayu, batu, pasir, kapur, dan atap, dan alang-alang dan daun sagu. Seiring berjalannya waktu, Masjid Sultan Tidore akhirnya direnovasi ulang dan materinya diganti dengan bahan-bahan yang lebih kokoh. Makam Sultan Tidore. Makam para Sultan Tidore terletak di kawasan Kedatonan Tidore. Kompleks pemakaman tersebut menyimpan makam sultan-sultan pempengaruh dengan kerajaan Tidore. Salah satu sultan yang dimakamkan di kompleks itu adalah Sultan Nuku yang dikenal sebagai pembawa kejayaan kerajaan Tidore. Bentang Tahula. Bentang Tahula pertama kali dibangun oleh bangsa Spanyol yang kemudian dilanjutkan oleh bangsa Portugis. Setelah bangsa Spanyol pergi, benteng ini sempat ditinggalkan oleh Sultan Tidore sebelum akhirnya dihancurkan oleh Poch pada tahun 1707. Ketika Sultan Nuku menjadi Sultan Tidore, benteng Tahulu mengalami perbaikan dan ditambahkan pemerica serta amunisi yang persiapan untuk menghadapi Belanda. Benteng Tore. Benteng Tore pertama kali dibangun pada tahun 1578 oleh Portugis atas permintaan Senhor de Vasconcelos. Asal nama Tore diyakini terkait dengan nama kapten Portugis pada saat itu, yaitu Hernando de la Torre. Stempel Kesultanan Tidore. Di sekitar ibu kota kesultanan pernah ditemukan sampel-sampel peninggalan kerajaan Tidore. Sampel ini diyakini digunakan oleh kerajaan Tidore sebagai bentuk terletak dengan berhubungan dengan pihak di luar kesultanan. Istana Kerajaan Tidore. Kedato Kie. Istana Kerajaan Tidore dibangun pada abad ke-15. Istana ini sudah dipugar oleh pemerintah sebagai banyak bagian aslinya tidak dapat dilihat kembali. Pemunggaran yang terlihat jelas adalah bagian dalam istana yang disebut kedatonan. Kini hanya tersisa puing-puingnya saja. Kemunduran Kerajaan Tidore. Kemunduran Kesultanan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing yang bertunjuk untuk monopoli daerah penghasilan rempah-rempah tersebut. Sekian, terima kasih. Bye-bye.